Bagaimana mendapatkan hasil rutin dari bekerja sebagai agent properti dengan modal yang bisa dibilang zero atau nggak ada sama sekali. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua di sini. Selamat pagi. Wah, kelihatannya semangat banget nih. Saya juga jadi semangat. Kita di sini mau berbicara tentang bagaimana mendapatkan hasil rutin dari bekerja sebagai agent properti dengan modal yang bisa dibilang zero atau nggak ada sama sekali. Modal saya yang pertama, selain yang paling utama itu adalah doa, adalah cinta. Kita harus mencintai pekerjaan kita. Itu adalah modal yang pertama. Kalau seandainya kita sudah mencintai pekerjaan kita tuh melakukan apa-apa dengan gembira. Ketika kita menghadapi kekecewaan di pekerjaan nggak selalu mulus. Tapi kalau kita punya dasar untuk mencintai pekerjaan kita, maka sudah pasti kita akan berjuang, coba lagi, ayo bangun, coba lagi. Nah, itulah yang akan membuat kita berhasil. Pekerjaan itu sudah pasti pernah gagal. Yang kedua adalah kita harus baik dan tulus. Kita harus benar-benar jadi orang yang baik dan tulus. Itu adalah motivasi, itu adalah seperti kayak gini. Ketika saya ketemu dengan seorang klien tersebut nggak tulus, Bapak Ibu bisa merasakan nggak kalau klien itu nggak tulus? Bisa kan? Begitu juga dengan klien. Ketika Bapak dan Ibu bukan orang yang tulus, Bapak dan Ibu hanya palsu, hanya mikir, aduh gimana ya supaya dapat uang sebanyak-banyaknya dari dia, itu energi yang Bapak Ibu keluarkan itu klien akan menangkap seperti Bapak dan Ibu menangkap energi yang nggak baik dari klien. Sekarang saya tanya, gimana sih caranya Bapak Ibu bisa menilai dia orang baik, dia orang palsu, gimana? Coba Mbak Dewi. Misalnya ketemu saya nih, klien. Bagaimana Mbak Dewi pertama kali menilai apakah saya klien ini cuma sementara aja ya? Soalnya saya baru bertemu, berdiri di sini Mbak Dewi. Ya, bagus. Gimana Mbak Dewi menilai saya pertama kali apakah saya orang yang baik atau enggak? Dari mananya? Dari gerak tubuhnya aja sih sebenarnya. Gerak tubuh sama tata bahasanya dia mengungkapkan apa yang akan dia sampaikan tentang rumah tersebut gitu. Tatapan mata perlu nggak? Oh iya pasti, makanya dari gerak tubuh itu semuanya Betul. akan mengeluarkan apa yang dia energinya. Betul, jangan begitu. Contoh dari sikap, ketika berjumpa pertama kali, kita harus menatap orang itu. Dan ketika kita ngobrol juga nggak usah terlalu gini, gimana Bu? Gimana rasanya? Nyaman nggak Mbak Dewi? Enggak dong. Nah, tapi ketika kita berjarak seperti ini, kita berjarak sekitar setengah meter, biar nggak usah diukur pakai ukuran, cukup ya. Apa kabar Bu? Nah, seperti itu. Apakah Mbak Dewi merasa nyaman? Alhamdulillah, terima kasih, kabar baik. Oke, terima kasih. Bayangkan Mbak Dewi, saya adalah seorang agent properti. Iya. Mbak Dewi adalah klien. Iya. Kita baru pertama kali bertemu Iya. nih. Nah, halo Mbak Dewi, apa kabar? Baik, maaf dengan siapa ini ya? Saya dengan Maria, Bu. Oh, dengan Maria, ya saya Dewi. Oke, Bu, mari kita melihat rumah-rumahnya. Oh iya, mari. Yuk. Ini ya rumahnya bagus nggak ya Mbak? Jadi gimana Mbak Dewi? Perasaan Mbak Dewi ketika saya bertemu Mbak Dewi seorang klien, saya mengenakan kacamata hitam. Kayaknya kurang ini ya, kurang di hati juga kurang pas ya, nggak enak juga gitu. Karena kan kita tidak menatap matanya gitu, nggak eye contact gitu. Jadi nggak enak dilihat ya, walaupun ini ya, walaupun udah jarak juga udah sesuai, tapi kalau nggak eye contact tuh rasanya kurang pas. Nah, itu dia. Tolong perhatikan hal-hal kecil seperti itu. Saya melihat banyak agen kadang-kadang begini, ketemu klien pakai kacamata hitam. Nah, itu
bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu di sini mau berkesan baik dan tulus sementara matanya aja nggak kelihatan seperti itu. Nah, ketika bapak silakan, Anda sudah baik, sudah tulus, sudah punya hubungan yang baik dengan klien. Selanjutnya itu adalah mendengar. Dengan mendengar, pertama, orang yang diam mendengar dengan tersenyum manis terlihat lebih simpatik dibanding orang yang ngomong terus yang kita aja bosan dengarnya. Isi pembicaraan kita itu adalah sesuai dengan kebutuhan klien kita. Ingat, orang itu ingin mendengar apa yang mereka ingin dengar. Mereka itu nggak ingin dengar cerita panjang-panjang ABC. Mereka itu ingin mendengar apa yang ingin mereka dengar. Di situ kuncinya. Saya mau memberi contoh. Siapa ya? Bu Ika, kemari Bu. Ceritanya saya dan Ibu Ika adalah teman lama yang sudah 10 tahun ketemu. Nah, Ibu Ika jelas dulu tahu saya dulu pernah langsing. Nah, Bu Ika tetap langsing. Bu Ika sendiri ini sekarang setelah 10 tahun ketemu sama saya dan ternyata beliau jualan obat pelangsing dari Amerika. Ayo Bu, mari. Dibaca Bu piala satunya. Ya, Maria sih nggak usah kemarin. Halo Mak, long time no see. Wah, gede banget Mak sekarang. Punya anak berapa? Nah, itu dalam hati saya udah bilang sialan saya dibilang gede. Tapi tentu aja sebagai kita orang yang bereduket, kita bilang iya Bu. Biasanya dengan senyum-senyum sedikit sakit hati. Iya Bu, anaknya baru 1 kok. Gue jualan obat langsing nih Mak. Perut lo kan gendut dan besar tuh ya. Cepet ngebakar lemak obatnya gimana? Tahu gak? Aduh Bu, mahal ya harganya. Kalau mahal nanti dulu aja deh Bu. 2 minggu lagi ya, apa sebulan lagi nanti kita WA-WA-an, oke Bu? Oke, tunggu ya. Nah, itu adalah salah satu ketika Bapak memang benar sebentar. Jangan duduk dulu. Emang benar obat pelangsingnya itu membakar lemak dan bisa melangsingkan dalam waktu cepat gitu. Tapi ketika Bu Ika mengomongkan tentang hal-hal yang buat saya sensitif, saya nggak kepingin mendengar saya gendut, saya perutnya besar, saya banyak lemaknya. Saya nggak kepingin mendengar hal-hal seperti itu. Nah, akhirnya tidak terjadi penjualan. Karena menurut saya udah males. Sialan nih orang ini ngatain gua gendut, kan nggak usah. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Halo Mak, long time no see. Iya. Oh. Wah, makin kelihatan seger aja nih. Kita ketemu terakhir 10 tahun yang lalu ya. Iya. Sekarang lagi ngapain Bu? Gue jualan obat langsing nih Mak. Cepet lo bakal lemaknya. Ntar lo bisa pakai baju XS kayak dulu lagi Mak. Bagus deh nih obat. Nggak ada efek samping. Gitu Bu. Ya udah deh Bu. Ada efek benar nggak ada efek sampingnya? Soalnya gua kan punya anak. Bener, gue jamin coba dulu deh. Oh gitu. Oke, gua beli 2 ya Bu. Sih. Nah seperti itu. Jadi kenapa? Jadi kenapa di dialog kedua itu saya langsung membeli? Karena saya itu kepingin mendengar. Saya itu kepingin mendengar saya segar. Di sini siapa di ruangan ini yang nggak seneng kalau dipuji? Senang semua. Semua seneng kan kalau semua seneng kan ketika ibu-ibu dan bapak-bapak mendapat pujian. Jadi ketika Bu Ika bilang, wah Mar lo tambah seger, padahal ya saya tahu saya makin gendut. Cumanya saya itu senang mendengar pujian bahwa saya segar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya nggak ingin mendengar tentang perut di lemak saya tambah besar, perut saya besar dan sebagainya. Saya nggak ingin mendengar itu semua. Tapi ketika Bu Ika mengucapkan mantra yang saya dambakan untuk didengar, itu adalah wah lu ntar bisa pakai baju XS kayak dulu lagi Mar. Langsung imajinasi saya
aduh saya bisa langsing kayak 10 tahun yang lalu tuh. Nah seperti itu, pada saat itu saya tanpa mikir apakah saya ada uang, ada apa enggak, saya langsung bilang, oh iya aku beli 2, langsung seperti itu. Nah bagaimana ibu dan bapak mendapatkan mantra yang tepat buat seseorang untuk membeli, itu adalah dengan mendengar. Ketika bapak ibu sudah mendengar dan mengerti kebutuhan, bapak dan ibu tinggal berpikir mantra apa nih yang saya ucapkan supaya terjadi transaksi penjualan. Seperti itu. Saya dikenalkan dengan orang-orang lain dan seterusnya. Akhirnya itu adalah membentuk suatu jaringan, networking. Nah, disitulah yang penting. Saya pikir masalahnya bukan tumpukan ium yang banyak yang bisa bapak store ke imam, tapi adalah nama-nama yang ada di dalamnya. Uang yang saya dambakan, terus terang saya bekerja cari uang. Uang saya yang saya dambakan itu letaknya bukan di ium, bukan di spanduk-spanduk yang saya pasang-pasang atau brosur yang saya sebar-sebar. Uang yang saya dambakan itu adanya di orang-orang yang saya hubungi, yang berhasil mengkontak saya atau saya kontak dan akhirnya terjadi transaksi penjualan. Kalau untuk pengetahuan itu sekarang sudah ada Google. Oh, itu sambil nunggu-nunggu klien baca-baca aja, atau sambil ketemu sama orang kembali ke kuping. Ketika ketemu sama orang cukup nanya, Bu Ati, gimana sih Bu caranya masak nasi liwet? Bu Ati pasti dengan senang hati cerita, ada gini mah, gini. Ketemu klien yang hobi masak, iya tuh Bu, nasi liwet itu gini. Ibu bisa cerita. Seperti itu. Jadi saya rasa 5 modal sederhana ini benar-benar gratis, dan saya yakin ibu sama bapak sudah punya hati yang mencintai pekerjaan, bapak dan ibu baik dan tulus, punya kuping yang mendengar. Yang paling powerful itu adalah di networking. Kalau bapak dan ibu punya jaringan vendor, punya jaringan buyer, bahkan punya jaringan agent, nggak mungkin bapak sama ibu nggak closing. Apalagi punya knowledge, itu udah nggak mungkin banget. Kecuali bapak sama ibu nggak kerja. Tapi kan kembali lagi, bapak kan cinta dengan pekerjaan ini. Orang yang jatuh cinta itu kan nggak ketemu sehari aja udah kepingin ketemu, sudah kangen dengan pekerjaan. Nah, seperti itu yang saya mau share hari ini.